Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala. Al-ilmu, sifat ilmu artinya maha mengetahui Allah. Wahiyya, yaitu sifat qadimatun yang terdahulu, qaimatun yang tetap, bidzatihi ta'ala, pada zatnya Allah Ta'ala. Ya'lamu biha, mengetahui Allah dengan sifat ilmunya. Al-asya'a, sesuatu. Wadidduha, adapun lawannya itu sifat ilmu. Al-jahlu artinya bodoh. Wad-dalilu, adapun dalilnya ala dzalika, pada itu sifat ilmu, annahu, sesungguhnya Allah, laukana, apabila ada Allah, jahilan, bodoh, lam yakun muridan, maka tidak akan ada yang berkehendak. Lam yakun muridan, maka tidak akan ada yang berkehendak. Boleh dibaca salah satu kata-kata penjelasan daripada Allah maha berilmu, Allah maha mengetahui, Allah yang memiliki lautan ilmu. Kita dikasih ilmu, memang kita dikasih ilmu, tapi Allah memberikan ilmu kepada kita dari lautan ilmu yang Allah satu tetes saja. Kita mah apa yang lemah ya? Kita mah gak punya apa-apa. Ilmu kita tuh sangat-sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Tapi ilmu Allah, Masya Allah, itu sangat-sangat luas. Sehingga kalau misalkannya Allah itu bodoh, Allah gak tahu apa-apa. Sudah disebutkan oleh pengarang kitab, lau kana jahilan lam yakun muridan. Kalau Allah itu bodoh, maka gak akan ada tuh yang berkehendak, gak akan ada langit dan bumi ini, gak akan ada kita semua. Semua yang apapun yang ada di alam semesta ini merupakan atas kehendaknya Allah, atas kepintaran Allah, atas ilmunya Allah. Masya Allah. Makanya kita mah gak berhak ya. Ketika kita punya ilmu, ketika kita sudah diberikan ilmu sama Allah, kita mah gak berhak sombong, debat sama orang lain, merasa kita paling berilmu. Enggak, kita mah apa ya? Dari lautan ilmu, dari banyaknya ilmu Allah, kita hanya diberikan setetes saja. Keterbatasan kita sebagai makhluk yang lemah. Maka dari itu kita harus sadar, aku menuntut ilmu itu karena ingin menghilangkan kejahilan, ingin menghilangkan kebodohan. Tapi ilmu yang kita ketahui harus kita amalkan. Jangan sampai ini mempunyai ilmu teh dari amalkan. Anak yakin kata-kata semua ini adalah ahli majlis, sering menuntut ilmu, sering ke majlis ilmu. Tapi jangan sampai ilmu yang kita ketahui adalah menjadi penghias aja, menjadi sebuah seni saja. Tapi kita amalkan. Kita udah tahu, oh iya kata Ustazah, aku ini tidak boleh gibah lagi. Oh iya kata Ustazah, aku tidak boleh adu domba malah adu. Oh iya kata Ustazah, aku tidak boleh melakukan kemaksiatan malah kemaksiatan, melakukan kemaksiatan. Memang kita gak akan 100% ditahan sama Allah, pasti melakukan kemaksiatan, termasuk karena juga termasuk ahli maksiat. Tapi setidaknya kita sadar kita sudah melakukan kemaksiatan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, mengenal diri kita sendiri, maka sesungguhnya dia telah mengenal Tuhannya. Jadi kita tuh sadar dengan ilmu kita. Oh kan kita punya nasihat ya. Oh iya aku tadi sudah marah-marah. Oh iya tadi aku sudah gibah. Oh iya aku tadi sudah berbuat maksiat. Mengikuti kejelekan itu dengan kebaikan. Dengan cara apa? Kan kita sudah sadar dia sudah berbuat maksiat, berarti kita langsung bertobat kepada Allah. Kita udah tahu ilmunya seperti apa. Itu kita punya ilmu. Ilmunya apa? Oh aku harus beristighfar. Oh aku harus bertobat kepada Allah. Sudah pernah sebutkan kepada kata-kata semua? Bagaimana cara kita bertobat kepada Allah? Istighfar dan sholat taubat. Sholat taubat kapan dilaksanakannya? Kapanpun kecuali pada subuh dan pada asar ya. Itu adalah waktu-waktu yang dilarang. Jadi ketika dirasa kita telah melakukan kemaksiatan, silakan laksanakan sholat taubat. Laksanakan sholat taubat. Ya Allah, aku hamba yang lemah, hamba yang tidak bisa melakukan kebaikan, hamba yang tidak bisa melakukan ketaatan kecuali atas pertolongan-Mu ya Allah. Kita benar hamba yang lemah ya Allah. Kita saling berdoakan untuk bisa taat pada Allah, berpegang teguh di jalan Allah.
Bismillah. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam hal kebaikan. Ketika kita sudah punya ilmu, maka amalkan ilmu-ilmu yang kita ketahui. Bertobat kepada Allah, bertobat menuju kepada Allah. Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat dimaksum, orang yang tidak akan melakukan kemaksiatan. Tapi Rasulullah selalu beristighfar dan bermohon pertolongan kepada Allah, bermohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku hidayah. Ya Allah, berikanlah aku hidayah. Kita bukan gitu, apalagi kita ya. Kita juga mohon pertolongan sama Allah. Ya Allah, aku adalah hamba yang lemah. Aku adalah hamba yang sangat-sangat lemah, tidak bisa melakukan kebaikan ataupun ketaatan kecuali atas pertolongan dan petunjuk-Mu ya Allah. Pengetahuan Allah dari yang kecil sampai yang besar, Allah tuh maha mengetahui. Bahkan dari isi hati kita aja Allah maha mengetahui. Itu pengetahuan Allah sampai dimensinya tuh benar-benar tahu banget gitu. Makanya kita yang harus kita tanamkan. Ini bukan tentang ketika kita mau melakukan kemaksiatan, ini bukan tentang harga diri kita, ini bukan tentang kita bagaimana mendapatkan cibiran orang lain, tapi lebih dari itu bagaimana pandangan Allah terhadap kita. Jadi tanamkan dalam hati kita bahwa Allah selalu melihat kita dimanapun kita berada.